Kenapa sih kita memilih sekolah MI 2 Giroloyo? Karena sekolah tersebut merupakan lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang erat dengan nilai moral. Kemudian memiliki budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan religius dan relevan untuk mengkaji implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata peserta didik. Nah, apa sih itu konsep verbal, konotatif, dan juga denotatif? Nah, jadi yang pertama yaitu adalah verbal, di mana Pancasila itu sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu denotatif, di mana Pancasila sebagai 5 sila yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yaitu konotatif, yang dimana Pancasila sebagai nilai kehidupan seperti toleransi, tolong menolong, gotong royong, kejujuran, dan juga keadilan yang diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari. Atas waktunya, izin wawancari sedikit ya Ibu. Ya, boleh. Nanti insya Allah ada sekitaran 5 pertanyaan atau mungkin agak lebih. Nah, untuk yang pertama ini, bagaimana sih Ibu sekolah itu menanamkan nilai keagamaan kepada siswa-siswa yang ada di MI ini? Baik, untuk menanamkan nilai keagamaan itu kami lakukan di setiap hari. Kami ada pembiasaan pagi. Jadi ketika pagi itu anak datang jam 7, itu langsung dihimbau untuk sholat duha, persiapan sholat duha. Kemudian ada sholat duha, setelah itu ada pembacaan Asmaul Husna, ada doa setelah duha juga. Kemudian ada sholawat juga setelah itu. Jadi setelah pembacaan itu tadi, kemudian masuk kelas, sampai kelas pun itu masih ada nanti doa bersama, doa sebelum doa belajar. Mas, ini direkam loh. Terus setelah sampai ke kelas itu ada doa sebelum belajar, kemudian ada pembacaan surat yang ditargetkan harus bisa di kelas masing-masing. Jadi semester 1 surat apa, kemudian semester 2 surat apa, surat juz 30 itu. Jadi sebelum masuk pelajaran itu masih ada geresan kayak gitu. Baik. Untuk yang kedua, apa sih Bu upaya yang untuk menunjukkan sikap empati dan juga kemanusiaan pada siswa-siswa, atau ada kegiatannya mungkin? Ya, untuk kegiatan empati ya, kaitannya dengan itu mungkin bisa diwujudkan dengan ketika pagi itu kan kami belum punya musola ya. Jadi untuk persiapan sholat duha itu kami menggunakan terpal. Nah itu anak-anak membantu, mereka berempati membantu, saling membantu gitu ya. Gurunya ngabani gitu, anak-anak sudah nanti langsung berlarian berebut untuk menggelar itu tadi aspeknya itu. Terus ada kegiatan juga, kegiatan kaitannya dengan empati kayak gitu. Umpamanya ada itu MBG itu ya, jadi itu kan relawan ya. Jadi ketika ada MBG kayak gitu memang ada piketnya, cuma nanti yang lain itu berusaha gimana caranya juga ikut ambil ya kayak gitu. Terus nanti kembalikan ke sana juga gitu. Ya kayak gitu. Terus umpamanya juga ketika ada teman yang teman bersusah payah gitu, nanti teman yang lain membantu. Untuk selanjutnya,
bagaimana sih Ibu cara sekolah itu untuk menanamkan nilai persatuan dan juga kebinekaan yang ada di sekolah ini, atau ada kegiatannya juga gitu? Kegiatan kebinekaan. Ya karena mungkin kalau di sini rata-rata sama ya. Dari segi agamanya semuanya Islam tentunya. Dari segi latar belakang mereka itu juga, kehidupan mereka juga ini rata-rata sama gitu ya. Mata pencaharian mereka bapak ibu mereka juga rata-rata sama, karena tempat tinggal mereka juga nggak jauh berbeda gitu ya, nggak ada yang di pegunungan gitu, nggak ada, jadi rata-rata sama. Kemudian mungkin ini ada beberapa anak itu memang ini kan berafiliasi NU gitu ya, karena madrasah itu ya. Tetapi ada beberapa yang dari Muhammadiyah juga, anak-anaknya itu, bahkan gurunya juga. Nah itu tidak kami beda-bedakan, semuanya sama, dan mereka yang Muhammadiyah pun juga bisa melebur. Jadi tidak ada geng Muhammadiyah, geng NU itu enggak, karena memang kami sama-sama MI. Jadi apakah siswa di kelas ini itu cara melibatkan siswa dalam mengambil keputusan itu bagaimana Ibu? Ya, dalam mengambil keputusan pada kelas ini ya khususnya ya, itu guru tentunya melibatkan siswa. Ketika ada sesuatu umpamanya sesuatu itu bisa dirembukan dengan anak, maka dilibatkan. Tetapi ketika sesuatu itu kok tidak bisa itu dirembukan dengan anak, maka yaitu kewenangan guru untuk memutuskan. Contohnya ketika kami menentukan outing class, tempat-tempat outing class itu kan kalau anak nggak tahu ya, maka itu yang menentukan adalah guru. Kami guru kelas 3 paralel, kelas 4 paralel itu kami berembuk, bermusyawarah menentukan tempat outing class. Kayak gitu kan nggak bisa melibatkan anak karena mereka nggak tahu. Tapi nanti di masalah-masalah yang lain, umpamanya kesepakatan kelas kayak gitu, kami di awal semester itu merembuk bersama kesepakatan kelas mau bagaimana, gitu kan, peraturan kelasnya mau bagaimana gitu, tugas-tugas pengurus kelasnya seperti ini, setuju nggak kayak gitu. Jadi ketika awal di semester gitu. Jadi berarti untuk peran anak itu adanya pas awal semester niku nggak Ibu? Ya, salah satunya itu. Ya. Untuk selanjutnya bagaimana sih, adakah program untuk membantu siswa atau yang kurang mampu kayak gitu yang tenang membantu Ibu? Di sekolah ini ada program sosial bantuan. Jadi ketika ada yang meninggal, mbahnya atau orang tuanya, itu semua kelas, semua dari kelas berapapun 1 sampai kelas 6 itu membawa infak seikhlasnya gitu. Itu untuk yang seripah ya. Kemudian nanti kalau ada bencana alam itu juga, ketika ada banjir di mana kemarin itu dekat sini ada korban puting beliung juga, itu mereka diminta untuk membawa sedekah gitu ke sekolah. Itu juga mereka membawa. Kemudian waktu kalau bencana alam itu biasanya Pak Guru mengajak atau Bu Guru mengajak anak langsung, jadi ditunjuk perwakilan terus memberikan langsung kepada korban. Jadi langsung terjun ke lapangan ya Bu? Oke. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin cukup untuk pertanyaannya sudah menjawab. Terima kasih juga Ibu atas waktunya sudah diluangkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Sama Ibu, terima kasih. Bagaimana peran sekolah dalam mendukung kegiatan keagamaan siswa? Kalau sekolah itu kan kita memfasilitasi salah satu sekolah dunia ya. Sekolah dunia itu kita mengenalkan kitab, jadi kitab Hindu itu kita belajar cara bagaimana menulis kitab Hindu, cara menerjemahkan dari kitab Hindu. Terus setiap pagi itu anak-anak juga kegiatan itu adalah salah satu contoh dari kami memfasilitasi kegiatan agama untuk anak. Selain itu juga ada sering memperingati kayak Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, kemudian ada ziarah ke makam Wali Asam Wali.
manusia dulu ya. Kita bertindak sebagai manusia dulu, baru kita memberi pelayanan kepada anak-anak. Seperti kalau misalnya jangan berkelar ini, kita tanya dulu kedua pihaknya, jangan langsung menuntut salah satu pihak. Nah, seperti itu saya kemudian untuk kalian pelayanan dilakukan agar adil dan manusiawi. Kemudian sama kayak kita kan sebelum kalau di kelas itu kan sebelum kita melakukan punishment terhadap siswa itu kan kita diskusi dulu nih, diskusi di awal masuk sekolah itu MPLS. Nah itu kita mau bersepakatan kelas apa supaya ketika ada melanggar nanti mereka sepakat dengan jadi ada rasa legowo, ikhlas, oh ya karena aku salah jadi aku punya dapat punishment seperti itu. Kita ada musyawarah dalam pengambilan keputusan. Jelas itu yang enggak sedikit lagi ada diskusi dulu, musyawarah dulu di setiap kelasnya. Nanti kita mau buat punishment apa, ringan apa kalau ada teman-teman yang melanggar, kalau ada yang mendapatkan sesuatu misalnya prestasi apa di kelas itu nanti hari apa itu kalau lingkup kelas. Kalau lingkup satu sekolah itu biasanya ada data tertib, ada ruangan data tertib itu selalu dibahas di rapat kayak per semester. Kalau per semester ya nanti untuk satu kali tapi untuk semester kita ada selalu bagaimana fasilitas sekolah diberikan secara adil kepada siswa. Fasilitasnya semuanya bisa mengakses fasilitas itu. Kayak misalnya peralatan olahraga, semua peralatan sosial, semua lapangan juga seperti itu. Rajinnya itu semua anak bisa menggunakan fasilitas. Terima kasih. Teman-teman, di sini aku mau wawancarai sama Evi. Jadi apa saja kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah? Di kelas itu ada yang pernah bunyi nggak? Kalau ada, tahu semuanya. Kamu kalau main sama teman-teman contohnya aja. Oke, terima kasih teman-teman. Ayo deh. Halo guys. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku bakal wawancarain teman-teman kita yang kelas 6. Kalau boleh tahu namanya siapa? Gue aja. Ada hakal. Oke, aku mau tanya satu-satu ya. Pernah nggak sih ada teman yang dibully di kelas terus sikap kamu tuh kayak gimana? Oke.
Di kelas juga nggak ada yang beda-bedakan. Gimana cara menunjukkan satu sama kayak misalkan di kelas bisa bikin atau ada pemilihan ketua kelas. Peringatan dia. Apakah di kelas itu semua siswa diperlakukan sama oleh guru? Apa ada yang beda-beda sama guru? Nggak ada, jadi semuanya sama. Jadi kita karakter Nah guys, itu sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Bye-bye. Baik teman-teman, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada murid, guru, dan tenaga kependidikan, dapat disimpulkan bahwa MI 2 Giriloyo sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila dan telah menerapkan secara menyeluruh dalam lingkungan sekolah, baik melalui kegiatan pembelajaran, kebijakan sekolah, maupun interaksi sehari-hari antar warga sekolah. Seperti pada sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan keagamaan seperti doa bersama dan ibadah, tetapi juga melalui dukungan penuh dari guru dan tenaga pendidikan dalam menyediakan fasilitas serta menciptakan suasana dan menghargai perbedaan agama. Sikap toleransi yang ditunjukkan oleh seluruh warga sekolah menjadi contoh nyata bagi siswa. Selanjutnya, sila yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab terlihat dari upaya guru dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan penuh empati kepada siswa. Selain itu, siswa juga dibiasakan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang saling menghargai dan bebas dari tindakan tidak manusia seperti bullying. Untuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, diwujudkan melalui kerjasama antara siswa, guru, dan tenaga kependidikan dalam menjaga keharmonisan sekolah. Kegiatan bersama seperti kerja bakti, lomba, dan aktivitas kelompok menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan tanpa membedakan latar belakang. Selanjutnya, pada sila keempat, nilai kerakyatan atau demokrasi tercermin dari adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat kelas maupun sekolah. Guru dan tenaga kependidikan juga melibatkan siswa dalam beberapa keputusan, sehingga melatih mereka untuk berani berpendapat, menghargai pendapat orang lain, dan menerima hasil kesepakatan bersama. Selanjutnya, pada sila kelima, nilai keadilan sosial terlihat dari upaya sekolah dalam memberikan hak dan fasilitas yang sama kepada seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan, berperan dalam memastikan tidak adanya diskriminasi serta menyediakan bantuan bagi siswa yang membutuhkan, sehingga tercipta lingkungan yang adil dan interaktif. Nah, secara keseluruhan, sinergi antara siswa, guru, dan juga tenaga kependidikan menjadi faktor utama dalam keberhasilan penerapan nilai Pancasila di sekolah. Nah, melalui pembiasaan, keteladanan, dan juga kebijakan yang mendukung nilai-nilai Pancasila tersebut tidak hanya dipahami secara teori saja, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini itu sangat penting dalam membentuk karakter siswa yang berhak mulia, toleran, dan juga bertanggung jawab, serta mampu hidup rukun dalam keberagaman. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. See you, bye-bye. Mau tidur? Ayo.